Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada pagi jelang siang hari ini kembali atas izin Allah kita bisa berkumpul walaupun lewat udara. Semoga Allah segera balikkan lagi keadaan kita seperti sedia kala, kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi insya Allah dari saat ini, di mana kita bisa meramaikan masjid lagi, kita bisa bersilaturahim lagi lewat kajian-kajian yang sifatnya bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu majelis. Alhamdulillah bahwa semangat kita menuntut ilmu tidak kalah dengan keadaan. Maka saya pernah menulis dalam salah satu akun media sosial saya bahwa belajar itu mampu melompati dinding-dinding geografis dan sekat-sekat teritorial. Walaupun jamaah berjauhan, ada yang dari Tangerang, ya dari Cipondo, saya lihat nih ada yang dari Bintaro, ya dari Kebayoran dan sebagainya. Alhamdulillah saya juga sendiri dari Pasar Bo, ternyata tidak menyurutkan kita untuk belajar. Dan hari ini kita akan membahas kaidah-kaidah di dalam beragama, yaitu qawaid al-fiqhiyah. Dan kita tahu kaidah-kaidah ini adalah hasil dari jeripaya ulama untuk memudahkan umat-umat sepeninggal mereka dahulu bisa memahami agama jadi lebih enak. Jadi lebih nyaman, jadi lebih mudah, dimudahkan dengan kaidah-kaidah ini. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa kaidah fiqhiyah secara bahasa itu artinya adalah bagaimana kumpulan-kumpulan masalah fikih dikodifikasi dalam kaidah-kaidah. Gampangnya kalau kita pernah mendengar apa itu fikih, apa itu usul fikih, apa itu qawaidul fikih, maka usul fikih adalah, kalau pendekatannya cara memasak, usul fikih itu adalah bagaimana kita menyajikan atau mengolah barang-barang dasar sehingga dia menjadi sebuah masakan. Misalkan ada cabai, bawang, ya, garam, dan sebagainya, ada nasi, ada telur. Nah, maka semua itu tatkala diolah, diracik, jadilah misalkan nasi goreng, proses mengolahnya disebut dengan usul fikih. Sementara setelah jadi nasi gorengnya disebut dengan fikih. Nah, nanti jenis-jenis nasi goreng, ada nasi goreng kambing, ada nasi goreng pete, ada nasi goreng ayam, ada nasi goreng seafood, ya, ada nasi goreng gila, gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Maka semua itu disebut dengan pengelompokannya disebut dengan kaidah fiqhiyah atau qawaid fiqhiyah. Nanti ada jenis soto, ya, soto Lamongan, soto Betawi, soto Padang, ya, dan sebagainya. Nah, itu juga pengelompokannya. Jadi sekarang yang kita bahas adalah sesuatu yang sudah jadi terus dikelompokkan, gitu. Nah, agar lebih mudah, ini masuk ke dalam ranah yang apa? Kaidah yang akan kita bahas pada pagi jelang siang hari ini adalah kaidah al-'adatu muhakkamatun. Al-'adatu muhakkamatun. Apa yang dimaksud dengan kaidah al-'adatu muhakkamah? Jadi kaidah ini adalah kaidah yang didasari dari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan, katanya, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Yaitu apa yang dilihat oleh kaum mukminin, apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu baik, maka dia adalah baik, gitu ya. Apa yang dinilai oleh mereka baik, maka di sisi Allah itu baik. Kendati ini kata Al-Alai, seorang ulama mengatakan lam ajiduhu marfu'an bi syai'in min kutubil hadis aslan illa bi sanadin dhaif. Hanya saja riwayat ini dhaif, katanya. Saya ulangi sekali lagi. Riwayat tentang hadis ini kedudukannya adalah dhaif. Baik. Nah, patokannya
adalah kalimat al-aslu anna as-su'al wal khitab yumdi ala ma amma wa ghalaba ala ma shadda wa nadar, wal aslu anna al-jawab anna jawab as-su'al yumdi ala ma ta'arafa kullu qaumin fi makanihim. Jadi hukum dasarnya adalah jika ada permasalahan, jika ada kasus, jika ada case, ya, maka dikembalikan lagi sebenarnya yumdi ala ma ta'arafa kullu qaumin fi makanihi. Jika tidak ditemukan dalil baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, maka dilihat bagaimana urf atau kebiasaan atau adah di suatu tempat, ya. Sekali lagi, tapi ini tidak ada dalil yang berkomentar tentang masalah ini, ya. Jadi maksudnya perkaranya sekali lagi saya katakan dia tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, dia tidak ditemukan dalam hadis, maka bagaimana cara menyikapinya dikembalikan lagi kepada urf atau kebiasaan yang berkembang. Baik. Kemudian ada lagi riwayat yang sama tadi, redaksinya ma rawahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Itu adalah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya, ya, kitab sunnahnya, dan juga disebutkan oleh ulama yang lain dengan status mauquf dari Abdullah bin Mas'ud. Apa sih mauquf? Mauquf itu adalah istilah bagi ilmu hadis. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, nanti juga ada ilmu Quran gitu ya. Nah, kalau kita belajar ilmu hadis, maka mauquf itu artinya adalah riwayat yang sampai kepada sahabat. Jadi riwayat yang sampai kepada sahabat disebut dengan mauquf, gitu ya. Terhenti pada sahabat. Kalau sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu lain lagi nanti, ya. Itu lain lagi, ya, bukan mauquf. Artinya hadis itu mausul sampai kepada Rasulullah atau marfu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terangkat kepadanya. Baik. Kemudian kalau kita lihat riwayat-riwayat ini, maka adalah semacam apa ya? Semacam dalil. Kata para ulama, wa hadzal hadis istadalla min dzikri hadhihi al-qa'idah. Jadi dalil ini, jadi hadis ini menjadi pijakan atau pegangan di mana seseorang itu apa namanya bisa menjadikan sesuatu yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis, tetapi dia tidak menabrak Al-Quran dan hadis itu sendiri dalam hal-hal yang menjadi koridornya atau qawaidnya atau dawabitnya, frame-nya, maka dikembalikan lagi kepada urf yang berkembang, kebiasaan yang berkembang, ya. Sehingga walakin yumkin an yastadilla li hadhihi al-qa'idah bi adillatin ukhra min al-kitab wa sunnah. Tapi kita lihat juga, ya, ada dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah yang berkaitan dengan kebiasaan atau urf hal baik yang berkembang di tengah masyarakat, ya. Tapi jangan nanti awal-awal langsung ini atau kaidah ini yang dipakai. Tidak. Maksudnya kaidah ini jika tidak ditemukan dalil. Yang kedua, kaidah ini tidak bertabrakan dengan prinsip agama kita, gitu ya. Nah, maka seperti apa dalil-dalil dari Al-Quran yang menguatkan tentang urf atau kalimat adah yang bermakna kebiasaan itu? Misalkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil musyrikin wa'arid 'anil jahilin. Saya ulangi, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 199. Yang artinya adalah berilah maaf, kemudian perintahkanlah yang urf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalil yang kedua, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 178, kata Allah, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Jadi iringilah atau ikutilah yang baik itu. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan ditunaikan dengan cara yang baik. Kemudian Quran di surah Al-Baqarah juga di ayat 180-nya, artinya 2 ayat dari ayat itu, Allah berfirman, al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf.
haqqan 'alal muttaqin. Ini 3 ayat ya. Sebelum ayat tentang puasa. Ya Allah, kita rindu. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi ini ayat-ayat yang berbicara tentang dalil adanya urf disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dalil adanya urf disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Baik. Kemudian Baik, kemudian dalil yang lainnya adalah Allah berfirman walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi perempuan, ya bagi istri, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Seperti yang Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah 228, bagi mereka ada hak yang sama secara yang baik, secara ma'ruf. Nah, itu beberapa dalil dari Al-Qur'an yang berbicara tentang urf atau ma'ruf di dalam kita menjadikan kaidah bahwa urf itu ada dalilnya di Al-Quran. Yang kedua, adanya dalil di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, misalkan khudzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Jadi hadis ini berbunyi, ambillah apa yang mencukupimu dan apa yang mencukupi anakmu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Dalil ini sebenarnya kalau kita lihat kronologisnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan istilahnya kisah seorang sahabat yang bernama Hindun datang kepada Rasulullah mengadukan Abu Sufyan yang bakhil, koret, medit, ya, buntut gasir, istilah orang Betawinya ya, istilahnya gitu ya, kikir ya, dan sebagainya itu. Apa katanya? Kata Rasulullah SAW, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Diabadikan Allah kisah ini lewat lisan Rasulullah SAW. Waktu itu dia katakan bahwa Abu Sufyan itu rajulun syahi, orang pelit yang enggak memberi kami uang yang cukup untuk anak-anak. Terus bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasulullah SAW? Ambillah, lihat kata Rasulullah, ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Nah, maka kita lihat di sini kalimat ma'ruf tertuang dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, itu yang pertama. Hadis yang kedua yang dikatakan bahwasanya la junaha 'ala man waliyaha ayyakula bil ma'ruf. Ini terkait dengan harta dari anak-anak yatim. Jadi jika ada suami meninggal, nah istri memiliki anak dari mendiang almarhum ini masih kecil, dia bulughul hulum, belum dia akil baligh, maka statusnya adalah yatim. Nah, seorang ibu atau seorang wanita tadi ini yang statusnya adalah janda dari suaminya mengasuh anak yatim. Allah katakan dalam Al-Quran, bagi mereka para wali yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala mengelola harta anak yatim ini, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak memakannya. Kalau dia mampu, kalau dia berkecukupan, kalau dia kaya. Tapi seandainya dia tidak mampu, dia fakir, maka Allah berfirman, wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jika si wali ini adalah fakir, maka boleh memakan harta si yatim tadi dengan cara yang ma'ruf. Kalimat ma'ruf tertuang lagi di situ. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la junaha 'ala man waliha an ya'kula bil ma'ruf. Tidak mengapa, tidak berdosa bagi yang menjadi wali, diberikan amanah oleh Allah untuk mengembannya, untuk mengaturnya, memutarnya, untuk merawatnya, menjaganya, untuk dia makan itu tidak mengapa. La junaha, tidak berdosa, ala man waliyaha, bagi yang menguasai harta itu, diberikan dia kekuasaan oleh Allah, an ya'kula bil ma'ruf, memakan harta tadi dengan cara yang ma'ruf. Tapi ingat, jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas, diancam oleh Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa di ayat yang lainnya, kata Allah,
barang siapa yang memakan harta anak yatim ya secara zalim, sesungguhnya ia memasukkan bara api ya di dalam perutnya, bara api neraka dalam perutnya. Nah, kalimat yang ingin saya sampaikan adalah kata Rasulullah bil ma'ruf, an ya'kula bil ma'ruf, boleh bagi orang tadi memakan harta si yatim dengan cara yang ma'ruf. Baik, selanjutnya riwayat yang ketiga dari hadis yang mengatakan lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf. Bagi budak yang dimiliki, ya, budak yang dimiliki oleh majikannya, budak yang dimiliki oleh tuannya, dia punya hak mendapatkan ta'am, makanan, kiswah, pakaian bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Apa cara yang ma'ruf? Kalimat ma'ruf di sini adalah cara yang baik. Para ulama mengatakan maksudnya ada allati tantashiru fi dzalika al-mujtama, yaitu disesuaikan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat saat itu. Misalkan contoh, kalau seandainya warga saat itu memberikan kepada budaknya pakaian harga misalkan 100.000 rupiah, maka itu catatannya. Kalau seandainya itu adalah 200.000, maka itu yang jadi tolak ukurnya. Itu contoh, kalimat ma'ruf tuh begitu. Sama misalkan kalau ada seorang wanita, misalkan ingin dilamar oleh laki-laki, maka urfnya berapa? Urfnya, oh di masyarakat sekitar, urfnya adalah sekian. Silahkan. Kalau dia ingin, menyamakan antara mahar satu wanita dengan wanita yang ada di wilayah tersebut. Karena kan satu wilayah dengan wilayah lainnya katanya beda. Contoh misalkan sekali lagi beberapa wilayah, misalkan kayak Aceh, ya. Aceh itu ada dikenal dengan istilah namanya mayam. Satu mayam terdiri dari berapa gram contohnya. Nah itu disesuaikan nanti. Kalau ada wanita di sana misalkan meminta saya sekian mayam contohnya. Ya silahkan, Anda punya kesanggupan apa enggak. Yang penting sekali lagi, jangan sampai menabrak kaidah-kaidah dalam beragama. Apa kaidah dalam beragama yang dimaksud di sini? Adalah jangan memberatkan. Jangan sampai memberatkan. Jangan sampai bertabrakan dengan kata Rasulullah SAW bahwasanya perempuan yang paling cintanya paling besar yaitu yang paling mudah maharnya. Aisaruhunna mu'natan ya akbaruhunna mawaddatan. Yang paling mudah maharnya, tidak memberatkan, tidak susah-susah, tidak mahal-mahal, itu yang paling mahal biasanya. Yang paling besar cinta kasihnya kepada suaminya. Kenapa? Dalam keadaan pertama kali dia datang tidak menyusahkan, tidak menyulitkan, dia aja sudah siap gitu loh. Bagaimana nanti tatkala suaminya diberikan oleh Allah kelapangan rezeki. Insya Allah dia tetap akan lebih setia gitu ya. Berbeda dengan orang yang belum apa-apa, coba lihat latar belakangnya. Latarnya berapa meter, belakangnya berapa hektar. Nah, ini kayak gini susah bagi mereka untuk yang kita katakan tatkala suaminya diuji, misalkan seperti ini keadaannya, penghasilannya hari-hari, dia tidak bisa keluar rumah, wah mulai dia ya, tidak akur dan sebagainya dan sebagainya. Kita katakan, maka sekali lagi yang berkembang itu disebut urf atau kebiasaan, dan itu juga dijadikan adah sebagai tolak ukur atau sebagai barometer, miqyas, sebagai timbangan dalam kita menyikapi hal-hal yang ada. Baik. Kemudian kalau kita bicara tentang riwayat yang lainnya, maka misalkan begini. ومما ورد فيه أثر العرف والعادة وبناء الأحكام عليهما وإن لم يصرح بهما. Contoh misalkan adat yang berkembang, kebiasaan yang berkembang. Misal dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardahuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang ke kota Madinah, lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi samari as-sana wa sanatayn wa rubbama qala as-sanatayn wa thuluth wa thalath faqala man sallafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum wa ajalin ma'lum. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam
melihat praktek orang-orang di Madinah yang melakukan sistem transaksi dengan cara memesan, maka Rasulullah SAW memberi arahan kepada mereka, kepada kaum muslimin khususnya, agar saat mereka melakukan transaksi itu harus jelas. Misalkan kalau mesen berapa, timbangan kadarnya jelas, kilonya jelas, beratnya jelas. Yang kedua, penyerahannya harus jelas. Jadi nggak bisa kita katakan, oh ini udah biasa ini satu. Biasanya itu ukurannya gimana? Misalkan kalau kita pesan mebel, katakan kayu jati untuk dibuat meja atau kursi. Nah, kita pesan itu, urfi berapa lama pengerjaannya? Sebulan, 2 bulan, ya. Maka harus jelas kata Rasulullah SAW, kailun ma'lum, wa waznin ma'lum, wa ajalin ma'lum. Ya. Ukurannya jelas, beratnya jelas, penyerahannya juga jelas. Kapan? Ini yang disebut dengan sekarang itu ada istilah apa namanya? PO ya, pre-order gitu, atau yang disebut dengan inden, di mana seorang mesan dulu, kemudian baru dibuatkan, ya, atau dihadirkan. Nah, itu namanya adalah kebiasaan yang harus juga diketahui oleh masing-masing pihak. Nah, baik, kebiasaan ini terkadang kita lihat jadi tolak ukur kita di dalam bermuamalah atau di dalam kita melakukan transaksi, sehingga mungkin saja di dalamnya ada gharar yang sedikit, gharar yasir. Ada gharar yang sedikit. Contoh misalkan gini, kebiasaan di suatu tempat kalau makan itu yang dihitung lauknya. Contoh misalkan, nggak tahu ya kalau kami di Cijantung, kalau makan di sini katanya nasi nggak dihitung. Nggak tahu di tempat Bapak Ibu makan nasi dihitung nggak? Kalau kami makan nasi nggak dihitung. Ya. Jadi maksudnya tidak dihitung itu gini. Ini candaan kami. Ya dihitung nasi satu ya lama, ya nggak selesai nanti gitu kan. Tapi yang kami maksud adalah bagaimana kalau kita bicara tentang sebuah rumah makan, ternyata terkadang sebuah rumah makan terkadang dia hanya menghitung lauknya saja, dan itu kebiasaan. Dan sekarang ada beberapa jenis restoran all you can eat kalau nggak salah. Ya, kebiasaannya adalah misalkan orang makan, perutnya itu mampu menampung istilahnya, paling juga sekitar bobotnya 2 piring misalkan. Nah, dia sudah memberi harga. Anda boleh makan apapun, ya, Anda boleh makan sekenyangnya, tapi dengan bayaran sekian. Misalkan 100.000, all you can eat, semua bisa kalian makan. Nah, ini maksud saya adalah sesuatu yang apabila kita lihat mungkin ada unsur gharornya di dalam, mungkin. Tetapi gharornya yasir, karena gharornya yasir itu kecil sekali. Orang kan berapa sih kapasitasnya dia makan? Nggak mungkin lah. Ya, dia makan sampai 2 bakul gitu, kecuali memang kesurupan kali ya, kemasukan jin. Kalau dia kemasukan jin, mungkin dia bisa makan segitu. Atau kalau kita masuk toilet, kalau kita masuk toilet, kita masuk ke dalamnya, penggunaan air, Bapak, Ibu, saya, dan jamaah semua, satu dengan yang lainnya beda-beda. Ya, saya misalkan, begitu masuk ke toilet, penggunaan airnya adalah pertama saya gunakan untuk menyemprot atau menyiram kawasan sekitarnya. Kenapa? Karena boleh jadi ada percikan najis, saya khawatir nanti tatkala celana saya atau pakaian saya atau gamis saya terkena itu, maka saya siram dulu sekelilingnya. Belum yang saya pakai untuk istinja atau cebok, gitu ya. Nah, penggunaan air yang sedikit tadi itu, atau yang agak banyak itu, berbeda mungkin dengan penggunaan sebagian orang saat masuk. Ini saat masuk, dia langsung pipis, misalkan langsung dia siram, begitu saja, selesai dia keluar. Maka saya katakan, dalam kebiasaan seperti ini, urf yang berkembang ini, kendati berbeda-beda, maka walaupun ada gharar,
sesuatu yang mungkin tidak sama satu dengan yang lainnya, dimaafkan. Karena sedikit saja. Contoh lain, Bapak naik angkutan umum, naik angkot. Saat naik angkot, ada ada sejumlah orang yang misalkan naiknya bareng, turunnya beda-beda, ya udah pasti. Ya. Turunnya beda-beda. Nah saat turunnya beda-beda, tapi kok bayarnya bisa sama? Nah, bayarnya sama. Gimana? Urf yang berkembang seperti itu. Ya, jangan malah bilang gini, Pak, kok saya sama sama dia gitu. Ini kan kita katakan contoh yang masuk pintu tol Bintaro, Pondok Aren, keluar di Bintara, sependek yang saya tahu, bukankah sama yang masuk dari Bintaro keluar di Pasar Rebo, Cijantung, Cililitan, sama, betul kan? Sama-sama 15.000, gitu ya contohnya. Kemudian yang masuk dari Bintaro ke Bintara bayarnya cuma 15.000, ya kan jauh banget. Walaupun cuma beda A dengan O aja, Bintara, Bintaro gitu ya. Tapi ternyata panjang dia, ya jauh sekali dia. Maka kita katakan ini urfnya. Dulu ada sebelum akhirnya disatukan disatukan tarifnya. Dulu ada mikrolet, angkot namanya mikrolet, tulisannya jauh dekat 2.000 contohnya, jauh dekat 5.000 contohnya. Kemudian ada orang yang turun, Pak, berhenti di sini Pak supir. Baik. Begitu dia turun, dia cuma bayar 1.000. Dia cuma bayar 1.000. Kata Pak angkotnya, Pak supirnya, loh Pak kurang. Dekat katanya, kata si penumpang. Apa kata penumpang? Apa kata Pak supir ke penumpangnya? Itu ada tulisan Pak, jauh dekat 2.000 atau jauh dekat 5.000. Ini kurang Pak. Contoh dia katakan begitu. Nah, kalau dia katakan demikian, maka saya pernah ada yang kita dengar itu kalimatnya gini, ya kalau dekat banget jalan kaki aja. Karena kan tadi ada tulisan jauh dekat 2.000 atau jauh dekat 5.000. Orang ini bayar 1.000 rupiah. Terus kata si supir, Pak kurang karena tulisannya 2.000. Ya, dia membela diri dengan kalimat, ya dekat banget Pak. Terus si supirnya bilang, ya kalau dekat banget jalan kaki aja. Gitu. Maksud saya, kalau kita sudah lihat di situ jauh dekat 2.000, berarti dia sudah menimbang. Gitu. Ya, dia sudah menimbang. Itu urfnya. Contoh lagi misalkan, kembali misalkan kalau kita ke rumah makan. Kita ke rumah makan. Sate dengan potongannya, yang penting hitungannya berapa tusuk. Dan satu tusuknya terdiri dari berapa potong? Apakah 3 potong daging, apakah 5 potong yang kemudian ditusukkan ke dalam tusukan sate itu. Contohnya. Maka saya katakan, saat bicara tentang besarnya ukuran di sana, itu kan ya ada ada perbedaan potongannya. Disitulah kemudian uruf berkembang seperti apa. Ya, Allahu a'lam seperti itu. Baik, sebentar, saya izin. Maka dahulu kami pernah tanya kepada syekh kami, dosen kami dari Riyadh, waktu pelajaran fikih nikah, kami tanyakan, Syekh, kenapa? Limadha al-mahar fi Saudiyah ghali jiddan. Kenapa mahar di Saudi itu mahalnya bukan main? Mahalnya bukan main. Jadi seorang itu misalkan baru maharnya aja 100 juta, ya belum lagi nanti bawa tentengannya, ya belum rumahnya misalkan gitu. Syekh kami bilang, hakadha al-'adah. Ya begini adatnya. Begini adatnya. Terus kami coba diskusi, kita bilang, kalau adat, bagaimana dia harus kita sikapi? Idza tasaldamatil 'adah asy-syari'ah. Bagaimana kalau adat bertabrakan dengan syariat?
Akhirnya kata Syekh, ya harusnya quddimat syariah, harus dikedepankan syariah. Makanya orang apa namanya di Saudi itu mahal-mahal sekali maharnya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali beberapa orang yang Allah selamatkan. Tapi ada beberapa kawan saya, jamaah saya waktu apa namanya? Kami tabligh akbar di Makassar, ngobrol-ngobrol apa yang disebut dengan uang panai kalau nggak salah. Akhirnya sampai ada judul kajian, uang panaimu membunuhku katanya. Kenapa? Karena mahal sekali maharnya katanya. Ya, ini mungkin sebagian orang. Insya Allah yang lain tidak. Tapi mungkin juga saya melihat bahwa di situ cara mereka memuliakan perempuan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana panduan Islam, kata Rasulullah SAW, aisaruhunna mu'natan, aksaruhunna mawaddatan. Yang paling murah maharnya, ternyata mereka lah yang paling tinggi, paling besar cinta kasihnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya kita bahas bahwa al-urfu mastaqarra fin nufus bi syahadatil uqul wa talaqqathu at-taba'i bil qabul. Disebutkan oleh al-Imam atau Asy-Syaikh Az-Jurjani bahwa yang disebut dengan urf, kebiasaan itu adalah mastaqarra fin nufus, yaitu yang istiqrar, yang membuat hati kita nyaman, jiwa kita tenang. Kemudian bi syahadatil uqul, didukung oleh kesaksian akal yang sehat. Wa talaqqathu tabai bil qabul. Dan tabiat dasar manusia menerimanya. Jadi jangan kemudian karena dasar urf ini kita bilang, nanti kalau semua maling bilang bahwa pencurian itu halal, apakah kemudian jadi halal? Enggak. Jadi pertama adalah kaidahnya, kalau dia tidak ada dalil di Al-Quran maupun hadis, kemudian dia pun tidak menabrak kaidah-kaidah besar dalam beragama. Ya. Yang ketiga, bahwa dia punya syarat al-urfu mastaqarru fin nufus. Yang disebut dengan urf atau kebiasaan adalah yang di hati itu nyaman, tenang, damai gitu. Mastaqarrat fin nufus bi syahadatil uqul, dengan kesaksian akal yang sehat. Karena akal yang sehat ini yang akan mengatakan bahwa misalkan ya bahwa pernikahan beda agama, akal mengatakan nggak benar itu. Akal mengatakan tidak benar. Kenapa akal mengatakan tidak benar? Karena secara, maaf ya kita katakan, secara proses pembinaan, tarbiyah, mendidik anak, itu aja juga masalah. Contoh, ke masjid ayahnya mengajak si anak untuk membesarkan Allah. Allahu Akbar. Baik. Tapi, begitu di rumah, saat mau makan, saat mau berdoa misalkan, ibunya yang agamanya berlainan, ibunya yang agamanya berbeda, dia akan mengatakan misalkan gini, kalau mau makan gini dulu. Loh, secara akal saja nikah beda agama itu nggak masuk akal. Dan secara tabiat kita, ya selaku orang-orang yang apa namanya ingin ada kecocokan, ada kesamaan, itu nggak sama gitu. Apakah tenang nikah beda agama? Kalla, summa kalla, wallahi, summa wallah. Nggak akan mungkin tenang, wallahi nggak mungkin tenang. Karena ketenangan itu hadir disebabkan ketaatan. Bagaimana seorang mau tenang sementara Anda memulai semua ini dengan kemaksiatan, tidak taat gitu loh. Benar ya? Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa urf itu, kebiasaan itu adalah mastaqarra fin nufus, sesuatu yang nyaman di hati. Kemudian yang kedua adalah disebutkan kesaksian akal. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang anak kecil, Ju'lah namanya. Dia mengadukan kepada Umar bin Khattab Amirul Mukminin tentang 3 kesalahan ayahnya. 3 kesalahan ayahnya itu, 1, bapaknya atau babenya salah milihin emak buat dia. Waduh, bahaya banget ya. Anak kecil ngaduin
orang tuanya, ngaduin bapaknya salah milih emak. Yang kedua, dia adukan ayahnya karena salah mendidiknya. Yang ketiga, dia adukan ayahnya karena salah mengasih atau memberi nama untuknya. Loh, apa sih kesalahan-kesalahannya? Satu, ibunya ternyata majusiyah, seorang penyembah api. Kebayang nggak? Di masjid diajak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi kalau dibacakan, wasjudu waqtarib, sujudlah, sujud. Sementara di sisi lain, sampai di rumah, saat di depan api, ibunya bilang ini, wahai Tuhan kami, tolong kami. Nah, ini kan masalah. Jadi salah pilih ibu, salah pola didik, yang ketiga salah kasih nama. Ju'lah itu artinya sampah. Jadi setiap kali dipanggil sama temannya untuk main, ju'lah, sampah. Makanya sekali lagi, yang disebut dengan uruf kebiasaan itu harus istaqarra fin nufus. Ini dulu hati tenang, syahadatul uqul, yaitu akal sehat memberi kesaksian. Nanti LGBT akan bilang, ya ini yang berkembang begini di negeri kami, jadi ya boleh. Lah kok boleh gimana? Saya katakan, ini saja, ini adalah headset saya. Jika saya ingin mendengar headset saya, ini yang male, maka dia harus dicolokkan yang ke female. Bagaimana mungkin ya orang yang sama-sama jenis kelaminnya laki-laki, perempuan dengan perempuan, kemudian kok bisa tenang jiwanya? Nggak mungkin. Saya pernah punya jamaah, ya ada jamaah saya, dia bilang gini, Ustadz, beliau di daerah Pondok Kelapa kalau nggak salah, Ustadz, waktu penelitian S3 saya tentang psikologi, itu anak-anak, psikologi anak-anak yang katanya diadopsi oleh pasangan gay itu, pasangan yang sejenis itu tumbuh dalam kegamangan, tumbuh dalam keguncangan cara hidup dan berpikir. Kenapa? Saya bilang, ya gimana nggak mau gamang, Ustaz? Kepada yang kumisan dipanggilnya mama, kepada yang bewokan dipanggilnya papa. La ilaha illallah. Ainal uqul. Ditaruh di mana akal sehat itu? Makanya tatkala kita bicara tentang agama ini, agama menjaga semua pemeluknya, ya, agama Islam maksudnya syariat Islamiyah menjaga semua pemeluknya dari ketergelinciran akal. Akal itu dijaga baik-baik. Panglima dia. Kenapa akal dijaga baik-baik? Maaf, saya katakan, karena semua syariat Islam diperuntukkan bagi mereka yang akil, bukan hanya balik. Jadi syaratnya muslim, akil, balik. Berapa banyak yang balik tapi tidak berakal, tidak wajib baginya mengerjakan sebuah perintah. Berapa banyak yang berakal tapi belum balik, dia juga belum wajib. Anak-anak fi sinni tamyiz, anak-anak di usia mumayyiz, yaitu prabalik misalkan. Maka kita katakan di sini, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kedua syarat ini harus ditambah yang ketiga, talaqatut tabai bil qabul. Tabiat kita juga sebagai bangsa timur, aib kita. Enggak pernah kita dengar ada pasangan sejenis itu, enggak pernah, aib. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita lihat lebih jauh lagi, tidak akan ada yang namanya eksistensi keberadaan umat manusia. Nggak pernah ada eksistensi keberadaan umat manusia kalau penyakit suka sejenis ini berkembang. Bagaimana estafeta kehidupan bisa terus berjalan dengan baik kalau ternyata laki-laki suka dengan laki-laki? Mau ditaruh di mana? Mau dititipkan di mana sperma itu? Ya. Kemudian siapa yang membuahi rahim? Siapa yang kemudian mempertemukan antara siapa yang menjumpai sel telur yang ada di rahim wanita? Kita katakan alaqatut tabai bil qabul, harus diterima oleh tabiat. Ini jadi kaidah yang kita bahas hari ini, bahwa al-adatu muhakamatun, kebiasaan yang bisa menjadi standar hukum selagi dia tidak menabrak kaidah-kaidah syariat. Yang kedua, bahwa
dia harus menenangkan jiwa, ya, tentram batin, kemudian akal sehat memberikan kesaksian itu, dan yang ketiga adalah bagaimana tabiat kita menerimanya. Contoh, kalau kami di Betawi, ini ada beberapa jamaah, ada di antaranya Bang Haji Dedi dari Kemang ya, ikut kajian kita pada hari ini. Kalau di Betawi, kami ini Babe dulu, ya pasti di tempat lain pasti ada budaya-budaya ini, saya yakin betul. Kalau mau kemana-mana contohnya, terutama ke orang tua, ke guru-guru gitu ya, kalau mau silaturahim, itu nggak boleh tuh lenggang kangkung. Lenggang kangkung itu tangan kosong nggak boleh tuh, aib. Kenapa aib? Iya, karena adabnya itu kita bawa tentengan. Dulu Babe pesennya gini, lu bawa kalau kemana-mana bawa tentengan katanya. Kenapa? Buat ngetok pintu, buat buka pintu. Ya, itu pasti di daerah lain tuh ada yang kayak gitu. Cuma saya nggak tahu istilah-istilahnya. Ini karena apa? Kalau kita lihat secara dalil tidak ada secara khusus. Mana coba dalilnya? Dalil yang ada adalah umum, tahadu tahabu, saling berbagi hadiahlah kalian, niscaya cinta kasih akan tumbuh. Yang kedua, misalkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, memasukkan kebahagiaan kepada saudara muslim, ya, itu jauh lebih aku cintai, kata beliau, ketimbang aku beriktikaf di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Misalkan seperti itu. Tapi saya katakan, tidak ada secara khusus dalil tentang kalau buka pintu, kalau kita bertamu, bawa tentengan. Tidak ada. Adat, ya sudah. Talaqathul umma bil qabul. Umat juga terima itu. Ya kok, nggak apa-apa, baik gitu. Sama seperti misalkan hari raya Idul Fitri. Ada nggak dalil tentang bagi-bagi apa namanya? Bagi-bagi uang ke anak-anak? Nggak ada. Secara khusus nggak ada. Kalau kami sebutnya dulu waktu masih kecil-kecil, woi nanggok nih, nanggok. Nanggok itu kiasan kalau kita pergi ke apa namanya? Ke sungai, ke empang, ke kali gitu ya. Ke apa? Ya ke tempat-tempat seperti itu di mana ada potensi ikan datang, kita bawa tanggokan tuh. Nanggok gitu. Mudah-mudahan ya bukan cuma sepat yang keluar, bukan cuma ikan sepat yang kecil-kecil, tapi juga ikan-ikan gede tuh, gabus dan sebagainya. Contohnya misalkan. Maka saya katakan istilah nanggok itu kami menyebutnya, ya, kalau dulu anak kecil ya, padahal kita nggak saling kenal rumah siapa gitu ya, kita datengin aja ketok pintu, assalamualaikum, assalamualaikum gitu ya. Nah, memberi itu di saat hari raya adalah urf, kebiasaan. Tapi pun kalau nggak memberi ya nggak apa-apa, kebiasaan aja kok, gitu ya. Jangan kemudian hal-hal yang seperti ini ditarik kerana oh ini bid'ah, ini. Jangan. Karena apa? Karena istilahnya ini adalah kebiasaan saja yang dilakukan sebagai sebuah kearifan di kita, kearifan lokal gitu ya. Banyak lagi misalkan malam takbiran kalau di kami di kampung itu apa istilahnya? Kalau di kampung kami ada istilah bagi-bagi lah. Istilahnya bagi-bagi, contohnya ya. Nah, bagi-bagi hantaran dari masakan yang kita buat. Misalkan kita bikin apa sih namanya? Sayur paya gitu ya. Kemudian bikin tupat, ya bikin apalagi rendang. Kalau di Betawi dulu bikin semur kebo gitu ya. Nah, itu kita bikin tuh misalkan. Maka hantaran tuh dibagi malam takbiran, malam lebaran bagi sono. Ntar yang kita bawa bakinya atau nampannya diisiin lagi, isinya sama, ya tape, ya uli, ya rengginang, ya dodol, ya apa namanya? Opak. Ya dibalikin lagi gitu. Dibalikin lagi, Masya Allah. Cuma sekarang entah masih berlangsung apa enggak di sebagian wilayah sudah mulai hilang gitu. Tapi saya katakan mungkin tahun ini ya semoga Allah hilangkan semua corona, jadi semua itu bisa tetap kita lakukan lagi ya, tanpa ada hambatan, tanpa ada ya katakanlah tanpa ada kesulitan. Karena memang seru tuh, saya merasakan bagaimana malam takbiran dulu mama bilang
Wan nih kasih ke ibu fulana, ini kasih ke bapak fulan sana, ini kasih ke sana, ini kasih sana. Jadi itu urf, kebiasaan aja. Ada dalilnya? Nggak ada. Takbiran. Contoh, hari Ramadan terakhir di masjid, anak-anak kan udah pada megang mic tuh mau takbiran, Allahu Akbar gitu ya. Itu biasa di masjid udah ada yang pada bawa itu tadi yang buat dimakan besok. Ada ketupat, ada semur, ada rendang, ada opor ayam, ada apa. Maka itu babnya urf. Selagi urf kita katakan tidak menabrak dalil-dalil syar'i, selagi urf kebiasaan kita tidak kepada sesuatu yang haram, kepada sesuatu yang terlarang, maka al-urf al-'adatu muhakkamatun. Ya, bisa dia menjadi standar dalil dari apa yang kita kerjakan. Ya, sekali lagi wallahu a'lam bishawab seperti itu. Makanya alhamdulillah katanya lain tempat atau lain ladang lain belalangnya gitu ya. Kadang kan ada adab yang harus kita pangku betul-betul, yang kita jaga baik-baik karena maaf di sebagian tempat itu ya begitulah adatnya. Contoh misalkan kita lagi jamu tamu untuk makan bersama. Itu aib kalau tuan rumah cuci tangan duluan tuh aib. Aib. Jadi tamu tuh mau nambah malu, sungkan, makanya jangan sampai cuci tangan dulu. Itu aib gitu. Beberapa wilayah seperti itu, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu kajian kita pada keterangan kali ini atau pada bahasan kita kali ini. Intinya adalah bahwa kebiasaan itu ibaratun amma yastaqirru fin nufus, adalah sebuah keadaan di mana tenangnya jiwa, ya, al-mutakarrirah al-ma'qulah, yang sering berulang, dan ini logik masuk akal, inda tiba'is salimah, diterima oleh tabiat yang selamat, maka kita katakan itu adalah al-'adatu muhakkamatun. Jadi ya. Jadi jangan langsung dibid'ahkan, jangan langsung dikatakan ini menyimpang. Jangan, kadang-kadang ada standar yang dijadikan oleh seseorang karena kebiasaannya dan ini tidak bertentangan dengan agama. Contoh kalau purnama misalkan, lagi purnama ikan sulit ditangkap misalkan. Kenapa? Mungkin mereka tidak muncul ke perairan, dia main di dasar. Nah, kita pakai tuh ungkapan-ungkapan nelayan. Boleh karena dia hari-hari di sana. Kemudian musim tanam, cocoknya kapan misalkan? Karena si petani tahu, oh di musim tertentu atau bulan tertentu itu hama ulat lagi banyak misalkan. Nah, itu bukan berarti tatoyur juga bahwa wah itu menganggap sial semua, enggak. Dia tahu kapan musim nandur ya, kapan dia musim macul dan sebagainya. Baik, kepada host Bapak Junison Zaib, saya persilakan untuk kita berdiskusi, tanya jawab, seperti apa mekanismenya kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu. Kalau mau bertanya, silakan di-unmute aja mikrofonnya, itu bisa langsung sekarang untuk bisa bertanya langsung ke Ustadz. Terima kasih. Silakan. Bagi yang mau bertanya, silakan dipencet gambar mikrofon yang warna merah, kemudian nanti ketika mau bertanya, itu langsung bisa bicara langsung, termasuk videonya juga. Terima kasih. Pak Doni mau bertanya, silakan Pak.
Silakan, siapa Pak Doni? Kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, Fasad. Belum Betul. ada yang ditanyakan. Ada nyimak aja dulu. Oh, Aku dulu. ya, silakan. Baik. Siapa lagi? Mikrofonnya lagi nyala itu Pak Doni, jadi saya pikir mau bertanya. Oh, ada matikan. Baik, ada yang bertanya ke Ana nih tentang kebiasaan atau urf. Baik, bagaimana seseorang yang berdalil dengan kebiasaan suatu tempat bahwa ini ada hal yang menyeramkan, penampakan. Ya. Kalau kita tidak memberi, kalau kita tidak mempersembahkan, nanti akan ada sial dan ada bala yang datang. Kita katakan bahwa kaidah di dalam beragama tidak akan ada yang bisa mendatangkan madarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaidah ini harus dipakai dengan baik. Jangan atas dasar kebiasaan, oh biasanya orang ini Ustadz, orang di sini kalau malam ini dia harus kasih sajen. Kalau di Betawi dulu ada istilah ancak, harus pasang ancak. Kalau enggak marah dia Ustadz. Maka kita katakan kebiasaan seperti ini adalah menabrak dalil. Tadi kan kita sudah katakan kebiasaan dijadikan standar hukum kalau dia tidak menabrak dalil. Ya. Mana dalilnya? Allah katakan dalam Al-Quran di surah Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, memberikan sesuatu untuk selain Allah, sesajen, ancak, persembahan, dan sebagainya itu, rijsun adalah kotor. Min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka jauhilah dia. Jelas ya? Jadi kalau seperti itu, tidak bisa kita katakan bahwa sesungguhnya dia ini begini dan sebagainya. Enggak. Kenapa? Karena kita berkeyakinan bahwa yang datangkan madarat, yang memberi manfaat Allah Jalla fil Ula. Makanya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam membonceng Abdullah bin Abbas, dia katakan, "Ya gulam inni u'allimuka kalimatin." Nah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah kau dijaganya. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah kau akan dapati Allah di hadapanmu, ya. Terus apa lagi? Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah ke Allah. Jika engkau butuh permohonan, mohonlah ke Allah. Wa'lam, ketahuilah. Lau annal ummah, lau ijtama'atil ummah, kalau seluruh umat manusia berkumpul, bersatu padu. Untuk apa? Ayyan fa'uka bisyai'in. Memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu hal, lan yanfa'uka bisyai'in, dia tidak akan pernah bisa melakukan hal itu illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali hal itu sudah Allah tetapkan dan takdirkan untukmu. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Kalau dia bersatu padu untuk mencelakakanmu ya dengan suatu hal, lan yadurruka bisyai'in, enggak akan pernah bisa mencelakakanmu illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Kecuali hal itu sudah Allah takdirkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah terangkat dan catatan takdir sudah mengering. Jadi jelas ya, bahwa kebiasaan yang tadi ditanyakan itu tidak dibenarkan di dalam agama. Ya, sebab kalau nggak dikasih persembahan, marah Ustaz, ngamuk, hasil panen kami tidak baik, air laut akan pasang, nggak boleh. Keyakinan itu bisa berbahaya kepada syariat kita atau iman kita, bisa berdampak kepada tauhid kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lain yang ingin bertanya. Ya, kalau yang pegang nomor saya boleh mau nanya, boleh. Silakan.
Ustaz ini Rusdi, Assalamualaikum. Ustaz. Oh, Pak Rusdi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanyanya gini nih. Kebiasaan yang selama ini kita anggap itu biasa, padahal itu adalah yang setahu saya ya, saya pernah berusaha belajar mengaji juga, itu sebenarnya tidak benar. Misalnya gini, kita lihat sesuatu barang bagus, oh mas keren gitu. Kita tidak bilang Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Atau misalnya kita lihat kita sakit, misalnya kita luka, aduh sakit banget, harusnya kita bilang innalillahi atau apa gitu ya. Itu bagaimana? Bagaimana merubah kebiasaan-kebiasaan kayak gitu? Dan apakah Allah misalnya gini, contoh lagi gitu ya. Misalnya ada kebiasaan di daerah-daerah tertentu ya, kalau misalnya kalau di daerah saya dulu tuh kalau misalnya ada burung burung gagak, ini tanda-tanda ada keluarga yang meninggal katanya, atau apa, atau misalnya misalnya mimpi gigi rahangnya meninggal, ini gigi rahangnya jatuh, itu katanya salah satu keluarga akan meninggal. Nah, itu bagaimana Ustadz supaya kita tidak salah gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Pak Rusdi. Lama nih nggak bertemunya lewat udara aja. Baik. Jadi gini, kalau seandainya bicara tentang kalimat-kalimat tadi, ya memang kita ini asal bisa karena biasa. Terbiasa dari kecil bilang kalau kaget, ya kadang keluar kalimat-kalimat yang nggak beres. Oh setan, misalkan auzubillah. Ya maka khawatir malah saat kita nanti terbiasa seperti itu, bukankah kita tatkala meninggal, kita itu ditutup usia kita di atas kebiasaan yang kita lakukan. Nah maka mulai hari ini, ya kita dengan seringnya dengar kajian, kita ubah kebiasaan. Habis minum, alhamdulillah, ya. Kemudian makan, kita nikmati, alhamdulillah. Jangan malah, waduh, pokoknya mantap banget. Enggak, itu kalimat mantap nantilah. Ya istilahnya setelah kita ucapkan kalimat alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu contohnya. Nah kemudian sesuatu yang membuat kita takjub, harus Masya Allah. Karena beberapa kejadian itu pernah seorang sahabat terkena penyakit ain disebabkan ada yang takjub melihatnya, tapi dia tidak mengucapkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah, sehingga akhirnya jatuh. Sahabat yang tadi dilihatnya jatuh lantaran ucapan seorang tadi. Pasti itu karena izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan nggak jadi juga. Kemudian Rasulullah meminta kepada sahabat yang lain untuk menyampaikan, coba ambil air wudhu orang tadi, orang yang sempat takjub tapi tidak mengucapkan kalimat Masya Allah, Tabarakallah, kemudian dipakaikan untuk dia, orang ini, diruqyahnya, dibalurkan kepadanya. Dan alhamdulillah syufya biiznillah, sembuh dengan izin Allah. Itu yang kita ngeri. Makanya kalau melihat ya siapa kawan punya rumah baru, mobil baru, Masya Allah, Tabarakallah, ya kan? Doakan yang baik-baik. Jangan, gile bro, keren lu bro. Wah, berapa duit nih? Ntar, itu nanti. Kalimat berapa duitnya, berapa harganya, ya berapa ribunya, nanti. Setelah kita bilang, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, nah yang kedua, adapun burung gagak, kalau kami di Jakarta, di Betawi itu ada burung titut-titut atau ya bunyinya kayak gitu, gitu ya. Keyakinan beberapa orang kalau dengar burung kayak gitu katanya besoknya ada yang meninggal. La ilaha illallah. Saya pernah isi kajian di Badan Pusat Statistik. Saya pernah memandu teman-teman sekolah tinggi ilmu statistik. Sekian lama dalam ma'had yang kami buat. Saya tanya, adakah hubungan burung bunyi itu dengan angka kematian di Indonesia? Mereka bilang nggak ada, Ustaz. Ya saya pun memang nggak percaya. Maksud saya ingin katakan kepada mereka yang meyakini, saya ingin menjawabnya bukan secara dalil, tapi menjawabnya secara akal dulu, secara statistik. Ada nggak hubungannya? Nggak ada, Ustaz. Uang burung itu nggak bunyi aja. Angka kematian ribuan kok gitu ya. Burung itu nggak usah bunyi, angka kematian ribuan. Ya, sekarang yang meninggal karena corona contohnya, ya disebabkan corona, meninggal takdir Allah, ajal Allah. Tapi karena asbabnya kena corona, ada nggak dia pernah dengar burung dulu pertama? Enggak. Gitu ya. Kemudian kalau mimpi kita gigi tanggal, gigi copot ya, atau hal-hal yang lain lah, ada yang meninggal apa. Pokoknya kaidah dalam mimpi, kalau dia mimpi baik, maka
falyahmadillah, bertahmidlah, mengucap kalimat hamdalah kepada Allah, kemudian hadirkan rasa fa'al. Apa itu fa'al? Optimis. Ya Allah, semoga Engkau realisasikan. Contohnya, dalam mimpi kita bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kita gunakan pakaian ihram ya. Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa haji. Amin. Ya, berdoa. Hadirkan rasa fa'al, kecintaan dan optimisme. Mudah-mudahan ya Allah bisa. Tapi ya kita katakan kalau yang yang buruk, begitu kita lihat dalam mimpi kita terbangun, falyasta'iz billah, berta'awuz kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah ta'awuz, apa yang dilakukan? Ya. Yang kedua, dia meludah dengan menghembuskan nafas ke sebelah kiri. Contohnya gini, gitu ya. Jangan keluar airnya, bahaya. Apalagi di sebelah kiri kita, pasangan kita, suami atau istri. Waduh, liur baru bangun tidur itu sedap ya. Ya, jangan. Ya, cukup dihembuskan aja, gitu 3 kali. Yang ketiga, ya, pindah tempat tidur. Atau selanjutnya dia berwudu atau sholat sunnah 2 rakaat, insya Allah hilang mimpi buruknya. Tapi yang saya ingin katakan, dari kedua mimpi ini, yang baik silahkan ceritakan, dan yang tidak baik, simpan baik-baik, simpan rapat-rapat. Kenapa? Karena begitu adab kita tentang mimpi. Tapi kalau melihat burung gagak, diyakini besok ada yang meninggal, nggak usah. Ya, isti'adzah saja kepada Allah. Dan berdoa, Allahumma la tayra illa tayruk. Ya Allah, tidak ada tatoyur, tidak ada kesialan, kecuali yang datang darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Nah, kalau kalimat ini dibaca, adalah kita mendapat 2 hal yang baik. 1, pahala karena membacanya. 2, pahala karena ittiba, mengikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat kita melihat hal-hal yang tidak baik atau kita bermimpi yang tidak baik. Silakan yang lain selain Pak Rusdi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan. Boleh tanya, Ustaz? Ana Salim. Pakai handphone istri ini. Masya Allah. Silakan Mas Salim. Afwan. Mau nanya keterkaitan dengan COVID-19 dan zakat fitrah dan zakat mal ini ya Ustadz ya. Jadi kaidah zakat fitrah itu kan pertama berupa makanan yang biasa dimakan. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kan kita dilarang bertemu. Jadi yang disarankan itu kan berupa uang dan ditransfer aja gitu. Nah itu kaidah mengenai akad atau ijab kabulnya bagaimana? Kedua keterkaitan dengan zakat mal yang belum sampai nisab 1 tahun itu dimajuin juga bagaimana hukumnya gitu Ustadz. Nah, pertanyaan yang berikutnya ada satu lagi nih Ustadz mengenai borong di juru bicara MRKR. Iya, nyampein ini. Baik. Mengenai itikaf juga, itikaf Ramadan kan kalau kita tidak boleh ke masjid berarti kan kita di rumah aja. Apakah mengenai ya itikaf 10 hari terakhir? Aturan-aturan dalam itikaf yang kalau kita di masjid seperti tidak boleh bertransaksi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sama berlaku kalau kita itikafnya di rumah aja. Baik, itu aja sih Ustadz, mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam dari Ella nih katanya sebelah saya nih. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab. Pertama tentang zakat fitrah itu ada atau zakat fitri yang dikenal. Cuma di Indonesia dikenal zakat fitrah. Ada zakat makanan, ya, yaitu zakat makanan pokok sebuah negara. Maka makanan pokoknya ini, misalkan kalau di Indonesia beras, nasi gitu ya, atau di Saudi gandum contohnya, maka jumhur ulama mengatakan makanan itu yang dikeluarkan. Hanya memang ada mazhab Abu Hanifah yang mengatakan boleh dikonversi menjadi nilai. Misalkan kalau kita rupiah 2,5 kilogram jadi 100.000, ya keluarkan. Atau gandum berapa 2,5 kilonya sekian 100.000, ya keluarkan. Ya, alhamdulillah ya kita punya kita punya
ulama-ulama yang ngomong bukan hasil dari hawa nafsu mereka, insya Allah tidak. Tapi pendalaman ya yang luar biasa terhadap dalil, dan alhamdulillah dalam keadaan-keadaan tertentu mungkin ya kita katakan pendapat Abu Hanifah bisa lebih fleksibel, ya seperti halnya hari ini social distance, kita nggak boleh keluar, ya pembatasan, kemudian terjadi karantina wilayah, mau keliling susah dan silakan salurkan kepada yang berhak. Nah, saran saya bisa lewat amil zakat, ya. Alhamdulillah kami juga di komunitas Syamam yang kami bentuk juga kami concern juga terhadap COVID-19 ini, gitu ya. Contohnya, silakan kalau ada yang ingin. Tapi kan juga masing-masing pasti punya nanti, silakan saja. Tapi maksud saya itu bisa kita jadikan sebagai sebuah acuan tadi. Kemudian yang kedua, bicara tentang iktikaf. Iktikaf itu syaratnya memang harus dipenuhi. Yang pertama adalah di masjid, yang kedua luzumul masjid. Ya, harus di masjid. Yang kedua, tetapnya kita di dalam masjid. Itu iktikaf. Ya, rukunnya iktikaf seperti itu. Tapi kalau di luar masjid gimana, Ustaz? Ya bukan disebut iktikaf secara syar'i, tapi disebut iktikaf secara lugawi, secara bahasa, ya. Nah, kalau disebut iktikaf secara lugawi, ya coba aja kita kita hadirkan suasana iktikaf di masjid, nanti walaupun kita dalam keadaan di rumah, walaupun pasti tidak sama. Ya di rumah, ya namanya kita nggak ada batasannya kan. Kalau di masjid kan ada batasannya, ini area masjid, tidak boleh keluar kecuali untuk hajat, ya qada hajat, mandi, buang air. Kemudian silakan kalau ada yang mau makan, ya untuk tidak mengotori atau bagaimana misalkan. Nah kalau di rumah kan enggak. Semua ruangan bagian kita ini bukan masjid. Sehingga artinya ya kita bisa ini itu, tapi maksud saya konsentrasi dan kontemplasi kita di saat itu bisa kita hadirkan suasana masjid ke dalam rumah, insya Allah. Gitu ya. Tadi ada yang ketiga apa deh Pak Salim? Saya lupa. Kalau zakat malnya belum 1 tahun itu bagaimana hitungannya, Ustaz? Penyegeraannya. Baik, dalam riwayat disebutkan oleh Abdullah bin Abbas penyegeraan pembayaran zakat. Jadi Abdullah bin Abbas pernah menyegerakan pembayaran zakat sebelum tiba masanya. Itu tidak mengapa. Wong kita sendiri kebiasaannya saya tanya, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang mendengar kajian saya hari ini, kalau bayar zakat fitri kapan coba? Ayo. Kan ada yang H-7 sebelum lebaran, ya kan? Ada yang H-berapa, H-berapa. Padahal wajibnya zakat fitri itu, jadi wajibnya kapan? Saat matahari Ramadan terakhir terbenam di ufuk barat. Gitu ya. Tapi kan di antara kita ada yang sudah memasang spanduk, kami panitia, kami DKM Masjid A menyalurkan zakat fitri Anda. Betul kan gitu? Karena ini bicara tentang pendistribusian. Beda kalau kita menyalurkan sendiri mungkin gitu ya. Pendistribusian kan nanti ya dibagi ke mana saja. Ya orangnya juga kan bukan yang ngurusin itu saja soalnya. Ya karena kita ini zakat kita, petugas zakat kita ya petugas musiman. Padahal yang namanya amil zakat atau petugas zakat itu dia sifatnya adalah rutin, berkelanjutan. Makanya dia berhak menerima bagian dari zakat 12,5%. Gitu ya. Artinya 1/8 dari zakat dia berhak menerima. Karena hari-hari dia ngurus itu. Maka kita harus membuat sebenarnya lembaga zakat profesional di mana dia menjadi tim fundraising, dia juga menjadi tim yang menyalurkan, membina, melakukan pendampingan dan sebagainya. Nah, karena kita sifatnya musiman, ya akhirnya selesai zakat, selesai itu ya udah bubar. Nah, maka diminta kepada jamaah untuk melunasi atau membayar zakatnya sebelum malam takbiran. Karena malam takbiran sudah pendistribusian. Belum lagi DKM sibuk untuk besok bikin garis karena sholatnya di tanah lapang, ya kan? Misalkan contohnya. Kemudian menyiapkan besok bagaimana alur jamaah dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu. Nah kalau kita bicara tentang seperti yang ditanyakan tadi, saya katakan ya wallahu a'lam bishawab.
Ya, jadi boleh insya Allah menyegerakan lebih awal. Yang penting kadarnya dikeluarkan 2,5%. Itu pernah dilakukan Ibnu Abbas. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ya, wayakum. Assalamualaikum. Ya, saya. Silakan. Afwan mau nanya. Dalam kondisi saat ini sedang wabah COVID-19, jika kita menerima proyek dan proyek itu pemasangan instalasi CCTV berada di rumah sakit yang gedungnya khusus COVID-19. Tetapi kita tidak mendapatkan kompensasi kemudahan dari pihak rumah sakit, entah itu APD dan lain hal. Sekarang Ana mau tanya, yang terbaik yang kita lakukan, karena Ana sudah sholat istihoroh dari kemarin itu, lama-lama seperti ada keraguan. Kemarin kami sudah survei ke sana, dan ternyata yang kami survei itu ketika kami datang itu, ada yang meninggal di gedung tersebut dan berjarak 5 meter dari kami. Dan setelah itu dia korban meninggal di bawah, lift yang si korban ini kami masuki. Saya sempat bilang kepada tim, saya bilang hati-hati jangan pegang apapun juga di sini. Nah, kemarin Anda ditanya oleh pihak rumah sakit, Pak, bagaimana untuk proyek ini, apakah jadi diambil? Kalau proyek ini diambil, Anda harus memikirkan keselamatan dari teknisi dan tim gitu, Ustaz. Karena kan kalau kemarin hanya survei sebentaran, tetapi kalau sudah pengerjaan itu kan memakan waktu kan bisa 2-3 hari atau 4 hari ke depan, karena titiknya lumayan banyak. Boleh minta masukan dari Ustaz, kira-kira seperti apa baiknya gitu, Ustaz? Baik, Allah. Syukran jazakallah khair. Semoga Allah memberkahi usaha antum Ahdoni dan semua jamaah. Allah berikan kemudahan rezekinya, terutama hari-hari ini. Dan Allah segera angkat penyakit atau virus wabah COVID-19 ini. Jadi sebenarnya kaidah sebelum kaidah yang kita pelajari ini ada kaidah namanya darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kalau ada maslahat, ada madarat, mana yang harus kita ambil jika keduanya bertemu? Ada maslahat. Maslahatnya apa? Kita dapat proyek, kemudian pegawai kita, tim kita bisa dapat penghasilan, ada income. Tapi di sisi lain, di sini ada madarat. Dan madaratnya nggak main-main. Semua pakar di dunia hari ini mengatakan COVID-19 belum ditemukan obatnya atau penawarnya. Belum. Walaupun sudah ada katanya Ibu siapa? Neng Siti Nampi atau ya, siapa katanya. Wallah alam. Tapi saya katakan bahwa belum ada satupun pakar yang mengatakan bisa ada obat yang bisa menanggulangi itu. Maka caranya adalah darul mafasid, mencegah terjadinya mafsadah, mencegah terjadinya madarat, muqaddam, harus didahulukan ada jalbil masalih ketimbang memperoleh manfaat, maslahat, ketimbang mendapatkan maslahat dan manfaat. Nah, caranya berarti kita ajak baik-baik bicara, apalagi kan sekarang protapnya dari pemerintah dalam hal ini lembaga-lembaga yang punya kompetensi untuk mengeluarkan itu atau punya wewenang untuk mengeluarkan itu, ada tahapannya, ada protapnya. Harus pakai APD yang lengkap gitu kan, untuk tidak melakukan kumpul-kumpul jumlah orang ini, social distancing, physical distancing. Ini kan ya maaf gitu loh. Perkara yang kita dengan Allah saja, kita harus sekarang hati-hati sekali. Ya beberapa masjid sudah alhamdulillah yang tadinya tetap ngotot untuk enggak sholat ini. Kita katakan ulama tatkala memfatwakan satu perkara panjang pasti penelaahannya dan mereka duduk dengan para pakar yang lainnya. Akhirnya keluarlah rumusan kalau gitu tidak sementara waktu tidak sholat di masjid terlebih dahulu. Ada yang bertanya kepada saya, tapi kan Ustaz, saya katakan yang ditutup itu pintu masjid, tapi pintu langit terbuka. Terus beribadah kepada Allah. Naik semua amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi tadi, ya, coba bilang PIC-nya bilang kondisi kayak gini kami tidak berani menerimanya, ya. Darul mafasid, mencegah mafsadat lebih harus kita kedepankan daripada mendapatkan maslahat. Karena bagaimanapun saya juga sepakat dengan ucapan Gubernur Jakarta yaitu Pak Anies, kita selamatkan dulu orangnya, baru kita pulihkan ekonominya. Kalau tidak salah Presiden Ghana mengatakan, kami tahu cara membangkitkan matinya ekonomi
tapi kami tidak pernah bisa cara membangkitkan manusia yang mati. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Baik, yang lain mungkin? Ada pertanyaan dari Ibu Dian Kailani di chat itu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya baik, apakah kita membayar zakat fitri harus di tempat di mana kita tinggal dan apakah harus ada ijabnya? Kan mohon penjelasannya. Saya katakan nggak harus di tempat kita. Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz zakat pun bisa diekspor keluar. Gitu ya. Karena kita lihat dulu, misalkan seandainya Bu Dian tinggal di wilayah yang ya Allah takdirkan wilayah sekitar itu kaya, sejahtera, kita katakan tidak wajib di situ. Tapi lihat ada yang lebih susah walaupun mungkin di kampung seberang. Nah, mereka lebih membutuhkan. Karena asnaf zakat yang 8 terkhusus untuk zakat fitri, walaupun ulama berbeda pendapat dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid disebutkan bahwa dalam hal seperti ini disebutkan apa katanya? Aghnuhum 'anis su'al fi hadzal yaum. Kata Rasulullah, khususkan mereka untuk tidak meminta-minta pada hari fitri, pada hari bahagia, pada hari di mana kita bersuka cita dengan meminta-minta, caranya cukupkan mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Al-fuqara wal masakin. Kaum fakir dan kaum miskin. Gitu ya. Jadi kalau kayak di mana nih? Kebayoran ya. Waduh, teman-teman di Kebayoran atau jamaah di Kebayoran nggak cocok kayaknya. Kecuali mungkin khadimatnya ya, asisten rumah tangga, pembantu rumah tangganya atau para supirnya, mungkin tukang kebunnya, landscapingnya tuh yang nyapu-nyapu mungkin boleh. Tapi kalau di sana harga rumah mereka aja 3 miliar ke atas, ya kayaknya nggak cocok kayak gitu. Wallahu a'lam. Begitu ya, Bu Dian. Kemudian harus ada ijab kabulnya nggak? Nggak perlu sebenarnya. Yang penting kita meniatkan untuk mengeluarkan zakat seperti itu. Yang penting tepat sasaran. Makanya saya katakan tadi kenapa lewat lembaga? Karena insya Allah lembaga punya data, kemudian dia juga punya standar siapa yang masuk ke dalam kategori asnaf yang 8 tadi, ya fakir, miskin, kemudian gharimin, ada amil, ada mu'allaf qulubuhum, ibnu sabil, sabilillah, ya, dan riqab. Mungkin kalau riqab sekarang atau budak nggak ada. Baik, yang lain mungkin bisa ditanyakan. Silakan. Mungkin Pak Bambang Pri barangkali. Pak Bambang, gimana kabarnya Pak Bambang? Masya Allah, sehat-sehat ya. Baik. Ada lagi atau dicukupkan? Masih di mute itu suaranya Pak Bambang. Pak Bambang, suaranya belum di-unmute. Bisa dibantu Pak Junison meng-unmute beliau? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rindu Semoga sama Ustaz sekeluarga dibaringi kesehatan semuanya lah. Alhamdulillah. Baik. Amin. Ya. Amin. Dan yang lain. Mohon nanti kalau sudah berakhir ditutup dengan doa. Kami membutuhkan doa dari Ustaz untuk kita semuanya. Amin. Itu aja Ustaz sementara. Siap, insya Allah. Insya Allah. Baik, yang lain mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Pak Salim. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Ustadz berkenan ngisi kajian online hari ini. Mudah-mudahan berkah buat seluruh jemaah MRKR ya Ustadz. Amin. Baik. Ustadz. Ya, kita tutup doa kali ya. Jadi Ya Ustaz, monggo Ustaz. Saatnya berjemur dari jam 10 katanya sampai jam 14. Saling doa Bapak Ibu semua jamaah. Amin, amin. Sampai Amin, insya Allah. bulan Ramadan, insya Allah Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesehatan semua keluarga kita, orang-orang yang kita Amin ya Allah. COVID-19 ini. Baik, kita tundukkan sejenak hati kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana
وانصرنا على الكافرين. Amin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا Amin. إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا Amin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن Amin. له كفوا أحد. اللهم لا Amin. تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما Amin. إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته Amin. ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك، اللهم بارك لنا في شهر شعبان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، أنت الله، الله أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. Amin. 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 اللهم أنت الله القائل في كتابك ادعوني أستجب لكم. هذا دعاؤنا، هذا دعاؤنا فاستجب دعوانا يا رب. Amin. Ya Allah, ya Rabb kami, sehatkan kami, pelihara keluarga kami, pelihara iman Islam kami, ya Allah. Ya Allah, berkahi kami di bulan ini, berkahi kami sampai di bulan Ramadan, ya Allah. Amin. Ya Allah, berikan ya Allah yang terbaik untuk kami, ya Allah. Angkat Amin ya Allah. Tidak ada, termasuk virus corona ini, ya Allah. Amin. Ya Rabb, kami rindu datang ke masjid-Mu, ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ya Amin Allah, ya Allah. kami rindu bercengkrama dengan andai tolan Amin. dan tetangga sanak famili, ya Allah. Amin. Kerabat kami, ya Allah. Kami rindu majlis-majlis yang sudah kosong di masjid-masjid, ya Allah. Rabbana, ya Allah. Suasana Ramadan, ya Allah. Amin. Berbuka bersama, tarawih bareng-bareng berjamaah. Amin. Silih berganti di antara kami, ya Allah. Akankah itu hilang, ya Allah, dari masjid-masjid kami di Ramadan ini, ya Rahman? Takdirkan kami, ya Allah, Allah. bisa mengagungkan asma-Mu dalam takbir kemenangan pada saat Idul Fitri. Amin. Berjamaah dalam tanah lapang sebagai sebuah perwujudan besar ukhuwah di antara kaum. Amin. Amin ya Allah. Rabb, jika semua yang datang kepada kami ini adalah ulah kami, ya Allah, dosa kami, ya Allah, khilaf kami, ya Allah, kesalahan kami, ya Allah. Ampuni ya Allah semuanya, ya Allah. Amin. Ya Allah, karena kami sadar betul, ma nazala bala'un, tidaklah turun satu bala illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubah, tidak turun kecuali karena dosa dan tidak terangkat kecuali dengan taubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tangan kami, kendati kami tahu ini penuh dengan kemaksiatan, ya Allah. Tangan-tangan yang sering melakukan dosa, ya Allah, kami angkat, ya Allah, bermunajat kepadamu. Sudah banyak yang berguguran, ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Rabbana hadha ad-du'a wa minkal ijabah. ربنا الدعاء ومنك الإجابة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Silakan Pak Junison, saya kembalikan ke Bapak. Ya, sebelum kita akhiri mungkin ada ucapan terakhir dari Pak Bambang Pri. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama untuk guru kita, Ustadz Ahmad Ridwan Jazakumullah khairan katsira. Bapak telah memberikan agenda kami yang insya Allah itu bisa menjadi bekal kami untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini. Marilah kita merapatkan barisan untuk tetap berbuat baik bagi umat agar semoga ini semuanya segera diangkat oleh Allah. Kita mengharapkan bahwa ini semuanya adalah
benar kata Ustadz tadi, ini adalah dosa-dosa kita semuanya. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya menengadah, memohon kepada Allah. Mari kita jadikan, walaupun MRKR secara fisik tidak hadir, tapi marilah hati kita meramaikan masjid dengan jalan. Salah satunya adalah menghadiri kajian online seperti saat ini. Saya kira itu. Jazakumullah khairan katsirah, Ustadz Ahmad Ridwan. Mohon doanya semoga kita semuanya masih kuat dan bisa keluar dari masalah ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Junison, ditutup Pak Jusno. Baik Pak, terima kasih Pak Bambang Pri. Terima kasih Pak Ustadz. Dan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah dan ibu-ibu yang sudah menghadiri kajian online kita ini. Insya Allah kajian online ini akan selalu kita adakan pada setiap Sabtu pagi jam 9 dan juga Ahad pagi jam 9. Dan demikian juga pada saat Ramadan kita akan selalu setiap hari akan mengadakan kajian duha dan kami akan menyampaikan undangannya melalui WA Group nantinya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Ridwan yang telah menyampaikan kajiannya pada pagi hari ini. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin, amin. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan kajian ini kita tutup dengan membacakan Al-Fatihah.